Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Akan. Oke guys, kali ini kita berjumpa lagi ya. Udah lama sekali saya tidak membuat konten dan mungkin sudah ada yang menunggu atau mungkin ya ada yang igner lah ya. Tapi it's okay lah. Saya di sini keperluannya adalah berbagi dengan materi bahasa Inggris yang mana insya Allah bisa membantu kalian untuk pemula. Nah, untuk kali ini kita akan belajar yang namanya tenses, lagi-lagi tenses ya. Tapi jangan dianggap remeh ya. Tenses itu adalah pondasi pertama kita belajar bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan belajar tenses naik satu level, yaitu apa? Yaitu present continuous tense. Tentunya pasti juga udah kenal dengan present continuous tense itu, atau mungkin yang sudah lancar banget, atau mungkin masih terbilang bingung atau baru saja akan kenal dengan present continuous ya. Present continuous tense masih keluarganya tenses present ya. Nah, untuk kali ini di belakang saya sudah ada materi, sudah ada tulisan, sudah ada bahan yang akan kita diskusikan untuk kali ini. Jangan kemana-mana dan jangan di skip, tentu harus stay di Akan Learning. Nah, di belakang saya sudah ada tulisan present continuous tense ya. Present continuous tense untuk apa fungsinya? Digunakan untuk apa gitu kan? Ya, sekarang kita bahas. Present continuous tense yaitu fungsinya adalah menyatakan aktivitas ya, aktivitas kamu yang sedang berlangsung atau sedang terjadi di masa sekarang atau pada saat berbicara. Jadi konteks untuk present continuous itu adalah kegiatan kamu yang kamu lakukan sekarang ini atau pada saat kamu berbicara atau sedang terjadi saat ini. Ada kata sedang di situ. Nah, present continuous itu identik dengan kata-kata sedang. Makanya kalau kemarin kita sudah belajar simple present ya, tentunya kalau kamu sudah paham dengan simple present, present continuous mudah nanti kita pelajari. Ya, jadi present continuous itu adalah kegiatan kamu yang kamu lakukan sekarang ini atau pada saat ini sedang berbicara atau sedang kamu lakukan. Itu kamu harus menggunakan present continuous. Ya. Jangan dianggap grammar itu sesuatu hal yang mudah atau kadang ada yang bilang gak perlu dengan grammar. It's wrong. Ya, it is the big false, it is the pokoknya itu salah lah kalau ada bilang seperti itu. Kalau kita tidak memakai grammar, wah amburadul nantinya ya. Jadi present continuous adalah kegiatan kamu yang kamu lakukan sekarang gitu. Jadi kamu sedang makan, sedang minum, sedang tidur, atau sedang membaca buku, sedang jalan-jalan, sedang pergi. Nah, itu konteksnya menggunakan present continuous tense di situ. Simple present jangan dipakai dulu ya. Sekarang kita fokus ke present continuous tense. Jadi kalau kamu mau bilang saya sedang belajar bahasa Inggris, apakah mereka sedang berada di rumahmu? Apakah mereka sedang menemanimu? Apakah mereka sedang menulis buku? Apakah dia perempuan sedang berbelanja? Nah, itu menggunakan present continuous tentunya. Bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah sekali. Sekarang kita fokus lagi ya, jangan di skip. Ya, yang pertama adalah kita bahas rumus. Apapun kalau konteksnya bahasa Inggris, kita harus menggunakan rumus ya. Jadi gak usah terlalu bingung kalau mau membuat kalimat. Kita lihat rumusnya aja. Ya, jadi lagi-lagi kita ketemu yang namanya positif, negatif, interrogatif. Yang pertama rumus positif, kalimat berita atau kalimat penyampaian sesuatu yang disitu bersifat positif. Yang pertama adalah subjek. Subjek kita udah kenal ya. Ada I, you, they, we, she, he, itu subjek utama. Tapi kalau nanti ada kolaborasi dengan nama orang atau dengan jabatan seperti apa, itu menggunakan subjek namanya. Lah, to be itu bisa pilih is mr nantinya. Is mr. Ya. Is di sini digunakan untuk she, he, it, am digunakan untuk I, are digunakan you, they, we. Nah, jadi to be-nya adalah is mr sebelum verb ing. Nah, konteksnya present continuous atau yang namanya continue itu berlangsung pasti menggunakan verb ing. Pasti di situ. Studying, dancing, singing, cooking menggunakan present continuous atau yang namanya verb ing. Kemudian objek sama keterangan. Keterangannya boleh keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya ya. Itu kalimat positif. Ya, jadi subjek to be bisa pilih is mr tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I bisa menggunakan am, subjeknya she, it menggunakan is. Kalau subjeknya they, you, we menggunakan are. Verb ing, objek keterangan.
Kalau negatif, subject to be is MR plus not. Jadi mudah aja kalau negatif tinggal nambahkan not di situ. Verb ing jelas, objek sama keterangan. Untuk yang interrogatif, kalimat tanya, to be ditaruh di depan. Ya. Yang awalnya dia di tengah, sekarang kita taruh di depan. Setelah itu ditulis subjek. Verb ing, objek sama keterangan. Jadi verbnya selalu verb ing. Ya, polanya. Nah, bagaimana cara menggunakan kalimat seperti ini? Bagaimana cara menggunakan rumus maksud saya? Caranya adalah yang pertama kita melihat contoh yang pertama adalah we are studying English now. We sebagai subjek di sini. Ya kan? Subjek we. Nah, to be-nya apa? Kalau subjeknya we sudah jelas maka dia harus are. Jadi to be ini mengikuti subjek. Subjeknya I am, she is gitu. Jadi mengikuti si subjek gitu. Studying English now, studying sebagai verb ing. Ya. English sebagai objek. Nah, sebagai objek. Now di sini sebagai keterangan waktu atau keterangan tempat. Now. Dalam konteks bahasa Indonesia kita bisa mengartikan we are studying English now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, gitu. Jadi kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang gitu. Jadi mudahnya kita kalau kita mengetahui grammar atau tenses itu kalau mencari kata-kata sedang nggak bingung gitu loh. Konteksnya apa? Kalau present continuous ya is MR gitu. Tapi kalau kita tidak tahu grammar atau mungkin belum tahu atau mungkin mengabaikan grammar, sulit kita mencari kata-kata sedang. Di dalam kamus pasti banyak sekali pilihan di situ. Jadi awalnya seperti ini. We are studying English now. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Negatifnya adalah subjek kita masukkan, we kita turunkan. To be-nya apa? Ternyata are. Kenapa are? Karena subjeknya we. We are not studying English now. Apa kita tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Kita tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang, maka menggunakan we are not studying English now. Jadi seperti itu. Ya. Nah, untuk interrogatif kalimat tanya, apakah gitu kan? Maka kita tinggal menaruh to be di depan. Apakah? Are we? Apakah kita sedang belajar? Are we studying English now? Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Jadi kadang masih saya menemui ya, anak-anak itu kadang menggunakan apakah itu mereka pakai would. Tetapi kalau dia tahu grammar, tahu tenses, dia pasti akan berpikir, oh ini kalau kalimatnya apakah sedang berarti kalau gak is am are ya, kalau gak is am atau are gitu dengan subjeknya. Tapi kalau mereka belum tahu grammar, pasti dia bingung menggunakan apakah itu. Apa do, apa does, apa is am are, apa did, apa was were seperti itu. Jadi are we studying English now? Artinya apakah kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui present continuous saya rasa simple sebenarnya. Verb ing, is am are gitu. Jadi sedang belajar. Misalkan ada yang saya bilang ibuku sedang memasak di dapur. Gimana Inggrisnya? Ibuku, my mother is cooking in the kitchen. Seperti itu. Saya sedang bermain sepak bola. I'm playing football. I'm playing football. Ya. Kemudian apa lagi? She is reading book. Dia sedang membaca buku. Seperti itu ya. Jadi kata-kata sedang di situ kita menggunakannya present continuous tense. Jadi jangan bingung, jangan merasa sulit. Kenali present continuous tense. Kita gunakan setiap saat. Pada saat berbicara kita menggunakan itu. Jadi nanti akan mudah kita mengaplikasikan present continuous seperti itu. Nah, untuk time signalnya ya biasa menggunakan now, sekarang. Ya, misalkan kayak contoh tadi ya. We are studying English now. Nah, di sini now. Ya. We are studying English now. Dia menggunakan time signal. Biasanya time signal itu taruh di depan. Now I'm studying English. It's okay, gak apa-apa. Ada yang bilangnya I'm studying English now. Seperti itu, it's okay. Ya. Ada still, masih. I'm still learning English. I'm still eating. Saya masih sedang makan. Gitu. Jadi at present, sekarang ini saya berjumpa dengan
sekarang ini saya sedang berjumpa denganmu, atau sekarang ini saya sedang melakukan aktivitas. Jadi seperti itu. At present, at this moment, pada saat ini, ya. Pada saat ini saya sedang pergi ke Australia. Pada saat ini saya sedang pergi ke Semarang. Jadi seperti itu, ya. Right now, sekarang ini, right now. Nah, sekarang kita melihat konteks di sini. Saya sudah siapkan contoh yang akan kita bahas, ya. Kalau kalian sudah melihat konteks rumus seperti ini, kemudian ada contohnya. Sekarang kita mengarah ke sini lagi nih, ya. Della sedang menemani ibunya di pasar sekarang ini. Kita melihat konteks present continuous yang positif. Rumusnya seperti apa? Oke, sekarang saya tulis ya. Nah, di sini kalau she, he, it, dia pakainya is. Kalau I, dia pakainya am. Kalau you, they, we, dia pakainya are di situ. Ya. Jadi Della sedang menemani ibunya di pasar sekarang ini. Della sebagai apa? Subjek. Kita lihat konteksnya. Subjek. Kita masukkan Della. Nah, Della sedang menemani ibunya. Della termasuk kategori apa? She, it, apa, ayu, Dewi. Della orang ketiga tunggal. Aku, kamu, dan Della. Nah itu, aku, kamu, Della. Della itu orang ketiga tunggal. Maka dia disebut dengan is, ya, is di situ. Della is. Nah, is menemani apa? Bahasa Inggrisnya menemani accompany. Berarti accompanying. Kenapa? Karena harus verb ing di situ. Accompanying ibunya. Ibunya itu berapa? Ibunya itu siapa? Berarti ibunya si Della. Berarti her mother. Di pasar, in the market. Sekarang ini berarti kita melihat at present atau right now, it's okay kamu menggunakan itu. Atau at present. Ya. Della is accompanying her mother in the market at present. Ya, jadi Della sedang menemani ibunya di pasar sekarang ini. Nah, sekarang kita melihat ke konteks negatifnya. Kamu bisa lihat rumus kita masukkan subjek Della. Nah, to be-nya apa? Di situ to be-nya is, berarti tinggal nambahkan not. Della is not accompanying, langsung dimasukkan verb in-nya. Accompanying, ya. Her mother in the market at present, ya. Della is not accompanying her mother in the market at present. Jadi kalau kalimat negatif tinggal nambahkan not setelah to be. Atau disingkat Della isn't. Is not disingkat dengan isn't. It's okay. Ada yang bilang seperti itu atau kita sering jumpai seperti itu. Ya. Sekarang kita mengarah ke interrogatifnya. Ya. Sekarang kita mengarah ke interrogatif. Kita lihat rumusnya. To be kita taruh di depan. To be kita taruh di depan. Is, jelas. Is. Kemudian apa? Subjeknya Della. Verb. Setelah itu kan verb. Verbnya apa? Accompanying. Accompanying. Her mother langsung diikutkan semuanya ke belakang. Her mother in the market at present. Itu adalah contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi kalimat interrogatifnya adalah is Della accompanying her mother in the market at present? Sorry, kalimat ada seperti itu. Ya. Jadi
Seperti ini ya. Is Dila accompanying her mother in the market at present? Oke. Jadi dari kalimat ini ya, sekarang saya akan memberikan contoh atau memberikan question for you. Ya, kita coba melihat konteks, nanti bisa kalian jawab di kolom komentar. Soalnya seperti ini. Jadi coba kalian bisa ubah ke kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Misalkan kalimat seperti ini. Misalkan ada Dava tidak sedang menerbangkan layangannya sekarang. Nah, coba kamu bantu saya untuk pindah ke positif, negatif, and interrogatif. Ya, jadi bantu saya untuk mengerjakan ini, bisa kalian kerjakan di kolom komentar. Oke. Mungkin itu sekian dari saya pembelajaran untuk present continuous saat ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.